Oke, lanjut. Setelah kita desain, kita lanjut di bagian main activity terlebih dahulu. Ya, main activity terlebih dahulu. Setelah kita menambahkan binding, berarti kita tinggal deklarasikan saja bindingnya di sini. Waterfall, binding, activity, binding. Activity main, binding. Bindingnya dipanggil, kemudian layout, sini binding, code. Nah, seperti ini. Ini langkah pertama ya. eh Sama yang dengan yang lain juga ya. Kita lanjut yang ke edit dulu ya. Kita dari bawah ke atas. Berarti ini karakter, binding, namanya edit, edit, namanya activity ya, sorry, activity ya. Ini ya teman-teman, bukan ini, tapi ini nih, activity, edit, binding, 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 root. Nah, lanjut lagi di atas, yang detail, activity, detail ya. Ini ya teman-teman ya, detail. Binding, root. Nah, terakhir, activity. Oh, sorry, bukan main, tapi add data binding. Nah, oke, udah seperti ini. Kita udah buat binding di coding main activity, edit data, detail data, add data. Kita udah bikin ini. Selanjutnya kita coba lihat lagi ya di bagian main. Di main ini cuman ada dua ya yang kita gunakan identitas, yaitu image ya. Image ini juga bisa kita jadikan on click, kemudian recycle view. Recycle view ini buat nampung data. Tapi recycle view ini nanti ya, nanti terakhir. Oke. Pertama kita bikin untuk on click di apa namanya ini, di bagian add tambah. Ya, apanya tambah ya? Ya, ditambah ya di sini. Di image-nya, image tambahnya. Ini ya, image tambah. Kemudian karena kita akan melakukan perpindahan halaman, berarti kita butuh namanya intent ya, digunakan sebagai perpindahan halaman dari halaman satu ke halaman 2 ya. Maka dari itu kita bisa langsung menggunakan namanya start activity, kemudian di dalamnya ada intent ya, seperti ini. Kalau ada tombol kayak gini yang merah, berarti ini disarankan teman-teman harus ALT enter. Ya, kalau misalkan merah ada garis, itu misalnya ALT enter aja. Dia akan mengimpor apa yang kita sudah ALT enter di sebelah sini nanti. Oke, kita panggil intent, kemudian kita fungsikan di halaman ini, dan kita panggil halaman selanjutnya, itu adalah add data. Nah, oke ya, kalau coba kita jalankan ya, kita coba jalankan, kita jalankan. Selanjutnya, kalau kita lihat di sini ya, maka kita lihat kan ini editnya di dalam list ini ya, di dalam list. Berarti kita selesaikan dulu inputan datanya ya, sama apa namanya, pencegahan datanya ini. Kita selesaikan untuk yang edit sama detail.
Oke. Nah, udah nih, udah muncul. Kita coba add. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan kita input data ya nggak ada datanya sih. Kalau kita simpan, ya nggak fungsi sih. Kenapa? Satu ya, karena kita belum deklarasikan komponennya yang di Kotlin. Kedua, dia belum integrasi dengan API yang kita buat. Ya, jadi pertama kita nyoba dulu di bagian main activity untuk menambah komponen di sini ya, yaitu image tambah sebagai intent, di mana permindahan halaman seperti ini ya. Selanjutnya kita akan deklarasikan komponen yang ada di add data. Jadi di add data ini di sini kan ada nama, nomor telepon, jenis kelamin, kemudian simpan. Nah, terkait kayak gini, mungkin saya tidak akan copy paste ya, ya biar biar terlatih untuk teman-teman. Pertama, karena proses akhirnya itu ada di bagian simpan, berarti kita kita buat di sini ya, yaitu binding bt simpan set on click. Kemudian kita bikin variabel variabel nama lengkap yang dimana kita akan mengambil data dari inputan nama lengkap, mengambil data dari inputan nama lengkap. Binding et nama lengkap text to string. Jadi data yang telah diambil itu diformat dalam bentuk string. Kemudian file, nomor telepon, kemudian binding, et, nomor telepon, text to string. Selanjutnya, nah karena kita ada pilihan di sini, biasanya ini saya dipisah. Ada ada apa namanya? Ada set on clicknya masing-masing. Kalau untuk radio button, ya jadi logiknya radio button itu adalah kita panggil terlebih dahulu binding rg buttonnya, ya rg jenis kelamin ya. Gimana rg jenis kelamin? Kita coba lihat ya rg jenis kelamin, rg jenis kelamin L, rg jenis kelamin P. Jadi yang tidak ada L sama P-nya itu berarti berarti itu adalah tampungannya. Berarti di sini set on ceng. Jadi itu di klik atau dicek. Namanya set on check. Selanjutnya kita akan coba buat sebuah percabangan di mana ketika kita mengecek ini disamakan dengan binding RGL ya RGL. Jika RGL ini sama, oke, di sini bentar. Hmm, coba kita selesaikan terlebih dahulu. Di sini RGL binding RGL is check. Oh, sorry. Mungkin sorry guys ya. Mungkin agak saya lupa nih. Terlalu semangat. Kalau di sini oh sorry, berarti bukan ini ya. Sorry guys. Berarti ini nggak ada, ini tutup, ini ketutup. Berarti cukup bikin if-nya seperti ini. Ya, jadi misalkan jenis kelamin laki-lakinya diklik, kemudian misalkan jenis kelaminnya perempuan diklik, nanti eh, data yang dikirim itu apa? Kalau misalkan kalau kita lihat di bagian database ya teman-teman, kalau di sini di bagian CRUD yang kita bawa itu kan bukan laki-laki sama perempuan tapi L dan P. Berarti kita bikin satu variabel untuk menampung data L sama P itu. Berarti ini kita pakai sorry latar var jenis kelamin ya string. Seperti ini ya. Berarti di sini jenis kelaminnya kita panggil jenis kelamin sama dengan L, jenis kelamin sama dengan kelamin P.
Ada lagi guys, ada yang lagi, sorry, ada yang kurang. Kalau misalkan dia kosong, maka dia cukup kasih seperti ini. Berarti tidak perlu daftar file. Jadi kalau misalkan dia tidak dipilih sama sekali, maka secara default jenis kelamin itu kosong seperti ini. Oke ya. Selanjutnya kita bikin percabangan if nama laki-laki misalkan dia kosong, is empty, maka respon datanya di bagian binding, edit nama lengkap, error, nama lengkap tidak boleh kosong. Nah, selanjutnya yaitu nomor telepon is empty, binding, pt, pt, nomor telepon, error, nomor HP tidak boleh kosong. Dan selanjutnya yaitu jenis kelamin jika dia kosong, jika disamakan dengan kosong, kita nggak bisa samakan dengan kayak di nama lengkap. Kalau kita lihat ya, mana dah? Sorry, sorry. Kalau kita lihat di di aplikasi yang ini, yang sebelumnya, kalau misalkan kosong munculnya kayak gini nanti. Nah, itu yang gunanya yang error. Nah, kalau misalkan saya klik ya, nomor telepon saya juga klik. Nah, jadi untuk yang jenis kelamin ini pakai TOAS sebagai alert dialognya. Oh, bukan alert dialog, tapi alert saja. Kalau dialog beda lagi tampilan. TOAS ya, kemudian jenis kelamin belum dipilih. TOAS. Kemudian kita pakai long biar agak lama ya respon datanya. Kemudian show. Dan terakhir, kalau dari tiga kondisi nama lengkap ini tidak kosong, nomor telepon tidak kosong, jenis kelamin dipilih, maka di sini di bagian else itu adalah proses eh, simpan datanya. Ya, simpan data di sini. Oke ya, kita coba dulu. Kita coba. Setelah ini kita akan coba ini ya, kita copy paste saja. Kalau dari variabel untuk yang diedit ini sih sama ya, kan sama dengan yang ada di add data. Kita coba ya, nambahkan data, saya kosongkan. Nah, itu ya. Nah, kosong nih. Nah, jadi kami belum dipilih. Nah, kalau gini berarti nggak ada apa-apa kan? Nah, berarti else-nya ini di di proses percabangan di akhir itu udah bener ini. Oke ya, teman-teman. Jadi ini nanti di bagian akhir, di bagian akhir sini ya, kita akan isi dengan untuk proses API-nya. Untuk saat ini kita deklarasikan komponen terlebih dahulu. Oke, kita bisa copy paste saja ini. Kita copy paste ke edit. Kan di edit kan satu identitasnya sama, kemudian kalau dari inputan juga sama. Kalau misalkan ada yang merah seperti ini, berarti kita lihat terlebih dahulu merahnya kenapa. Kalau jenis kelamin merah, berarti variabel jenis kelaminnya nggak ada. Kemudian kalau bagian sini disadd-nya bermasalah, berarti kita coba di kontrol spasi. Kontrol spasi nggak ada hasil, berarti ini kita hapus. Kemudian kontrol spasi, maka dia diganti dengan edit data. Kalau misalkan kita coba, ya nggak bisa. Kenapa? Karena di bagian mana emulator? Di bagian sini kita belum menampilkan data apapun. Jadi kita deklarasikan komponen terlebih dahulu ya. Oke, lanjut di bagian detail. Kalau detail teman-teman di sini sih cukup bikin untuk backnya saja ya keluar ya. Nanti di bagian sini
di bagian view-nya, text view-nya ini kita tampung ke dalam coding akses API-nya, ya di retrofit-nya. Tapi untuk yang tombol back kita deklarasikan aja terlebih dahulu. Button keluar, set on click, kemudian kita pakai finish. Kenapa kita pakai finish? Karena kita nggak perlu pindah halaman selanjutnya kalau untuk mau kembali ke halaman main activity. Kayak halaman ini ya, saya contohkan. Saya detail, saya kembali. Kan kita mau ke halaman ini aja ya. Nah, kita nggak perlu intent, cukup kasih tombol finish saja untuk menutup halaman detail. Oke, ini udah selesai di bagian deklarasi komponennya. Selanjutnya kita buat untuk koneksi ke retrofit. Oh, sorry, koneksi ke REST API-nya yang kita buat.